kita boleh berkumpul di rumah Tuhan ini, di tempat ini untuk kita boleh kembali beribadah bersama dengan jemaat yang ada di tempat ini ataupun yang bahkan di rumah yang sedang menyaksikan secara online. Saya mau undang semuanya untuk boleh bangkit berdiri. Kita mau masuk dalam pujian penyembahan kita. Sebelumnya mari kita satukan hati kita. Kita mau berdoa. Kita mengucapkan syukur kepada Tuhan Yesus yang boleh kumpulkan kita di tempat ini. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kami sembah, Allah yang kami puja. Terima kasih untuk kebaikan dan anugerah-Mu, di mana pada pagi hari ini kami boleh kembali berkumpul, Bapak, baiknya di tempat ini, bahkan semua yang ada di rumah yang boleh melakukan secara online. Kami bersyukur, kami percaya Tuhan Engkau ada di mana kami dengan Tuhan Yesus, dan kami percaya sampai itu menyembah-Mu Tuhan, Engkau bertahta di atas puji-pujian kami. Terima kasih Bapa, ini kami Tuhan, kami rindu untuk boleh puji dan menyembah Tuhan. Dan kuberi kami yang Roh Kudus, bahwa kami Tuhan menikmati kasih sampai memuji dan menyembah. Terima kasih Bapa, segala puji, hormat, syukur kepada nama-Mu Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sangat indah Bapa. Kasih-Mu mulia Tuhan. Terima kasih karena selalu yang terbaik yang Kau berikan kepada kami Tuhan Yesus. Pengorbanan yang sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus. Dikit kali ya. Iya, ada acara mereka. Mereka kaget dengan
puji namamu ya Tuhan. Kami siap untuk lebih lagi muji-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kiranya Kau boleh taruh roh puji-pujian dalam kami ya Bapa. Kami boleh bersuka saat kami muji-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala semua umat Tuhan yang siap untuk puji Tuhan boleh katakan amin. Haleluya. Semuanya kita masih berdiri ya. Masih berdiri. Haleluya. Semuanya boleh bertepuk tangan. Kita mau naikkan puji-pujian kita. Amin. Api kemuliaan Tuhan tercurah dari surga, memenuhi kita semua. Terima kasih atas kuasa Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Dengarkanlah suara Nabi, berbagi semua umatnya dari seluruh penjuru bumi. Dengarkanlah suara Nabi, berbagi semua umatnya, berjatuhkan bersatu iman. Siapa jujurnya menang, Yesus menerima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam masalah bumi. Katakan amin. Tercurah dari surga, memenuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaan-Nya. Tercurah dari surga, beritakan pada dunia maya bahwa Yesuslah Raja, amin. Segala raja, haleluya. Suarakan pujian dari Allah. Semuanya katakan, hey. Dengarkanlah suara Nabi, berbagi semua umatnya, dari seluruh penjuru bumi. Dengarkanlah suara Nabi, berbagi semua umatnya, berjatuhan bersatu iman. Siapa jujurnya dalamnya, Yesus menerima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam masa Roh Kudus. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, memenuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, amin. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa api kemuliaan-Nya, tercurah dari surga, memenuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, amin. Tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa api kemuliaan-Nya, tercurah dari surga, memenuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, amin. Segala raja, segala raja, segala raja. Sekali lagi katakan, segala raja. Amin. Sebab Roh Kudus tercurah tempat ini, amin. Memberikan kepada kita semuanya sukacita. Haleluya. Tetap pakai berdiri ya. Amin. Hey. Amin. Roh Kudus tercurah dalam ini, merupakan yang ajaib, menerima umatnya. Roh Kudus tercurah bergerejanya, menerima umat pilihan. Katakan, marilah
kita mau mendengarkan kesaksian dari saudara Julius yang pastinya akan membuat kita kembali bersuka. Amin. Silakan Julius tanggung. Pengaribuan maksudnya. Mari Pak Guru silakan. Shalom semuanya. Apa kabarnya? Sungguh terkejut dipanggil untuk saksian, tapi semua hanya untuk demi kemuliaan nama Tuhan. Saya akan menyanyikan sebuah lagu, Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya, Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Untuk itu, refnya kita sama-sama nyanyikannya. Ya Abba Bapa. ya Abba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Terima kasih Pak Yulius. Oke, kesaksian selanjutnya. Rimat Bukan, si ini. Ayo. sama. Oh si Fian. Ayo Fian. Ayo Fian.
sendiri apa nyanyi sendiri? Oh, Main sendiri aja. nyanyi main sendiri katanya Pak Feryadi. Sebelah kanan ada kursi. Ayo. Dia dengan Om Aldo. Ya. Om Aldo, temenin Om Aldo. Red. Shalom semuanya. Shalom. Saya mau bersaksi betapa kakak-kakak Tuhan baik. Terima kasih menyanyikan lagu Allah Sanggup. Khususan. Sanggup katanya. Khususan mau toilet. Penampilanmu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Allah sanggup. Paldo nyanyi? Iya. Iya ke depan Paldo. Nyanyi bener. Apa? Paldo mau nyanyi bareng-bareng Allah sanggup. Apa yang tak pernah dilihat mata, tidak pernah telinga, tak pernah itu dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, tulus dan semuanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, tulus dan semuanya, kuasanya tak berubah. Allah Heri. Lagi sekali lagi satu lagi lagu. Jangan dekat speaker. Depan lu aja ya. Satu dekat Pak Chandli aja. Ya, satu lagi biar. Lagu apa? Terserah lagu apa. Lagu Koma Beritakan. Ya. Menjadi arah kerajaan. Roh Kudus Raya menghapuskanku, ku memberitakan sampai seluruh dunia tahu, Yesus adalah atas segala bangsa. Bagilah Tuhan seluruh kehidupanku, untuk ciptakan kebesaran-Mu, kebenaran-Mu. Sampai akhir nafas
Tuhan Yesus memberkati. Mas Ferry punya generasi main keyboard. Satu lagi yuk. Satu lagi yang Udah jam 11 Bang. Jam 11. ayo masuk Ada yang firman lain aja. yang kesaksian selain Bapak Julius Udah. dan Nggak ada, Masuk nggak ada. firman aja. Oke, siap. Kita akan masuk dalam firman Tuhan. Terima kasih kesaksiannya ya. Suaranya oke-oke semuanya. Terutama yang tadi main keyboardnya oke banget. Yuk, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Kita mau siapkan hati. Terima kasih Bapak, Tuhan Yesus, Tuhan Allah Roh Kudus. Punya siapa? Kebaikan-Mu dalam hidup kami Bapak. Untuk karya terbesar yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Pengorbanan-Mu yang boleh menebus kami. Sehingga kami boleh menerima semua yang baik dari-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Untuk keberadaan kami, untuk setiap talenta yang Kau berikan kepada kami. Biarlah kami dapat mempersembahkannya untuk boleh terus membawakan Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah. Kasih-Mu siapa dapat yang mulia. Kasih yang terindah, Yesus hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku.
Terima kasih. Bahwa kami ada sebagaimana ada itu semua karena anugerah. Terima kasih untuk pertolongan-Mu. Terima kasih untuk berkat-Mu. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang Kau sudah berikan kepada kami. Dan terima kasih untuk keselamatan yang Kau sudah berikan kepada kami. Bapa, terima kasih. Biarlah setiap perjalanan kehidupan kami ini boleh menyenangkan Tuhan. Urapi kami ya Tuhan. Karena kami butuh Tuhan di dalam segala kehidupan kami. Roh Kudus berbicara kepada kami, karena kami tahu kami butuh Engkau. Engkau sudah ada di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi kami. Bawalah kami menikmati Engkau di setiap perjalanan kehidupan kami, sehingga kami boleh mengerti dan boleh mengetahui tujuan hidup kami di dalam kehidupan ini. Terima kasih. Biarlah kami mau dengar firman-Mu, kami mau belajar satu kebenaran ilahi-Mu. Urapi kami, urapi hamba-Mu. Kami tidak ada apa-apa, tanpa-Mu kami tidak apa-apa. Terpujilah Engkau, bawalah kami menikmati apa yang Kau katakan dan Kau kehendaki dalam kehidupan ini. Terpujilah Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan dulu bagi Tuhan dong. Silakan duduk teman-teman. Terima kasih buat worship leader, PL singer musik yang sudah membawa hadirat Tuhan. Hari ini kita merasakan luar biasa. Apa kabar? Luar biasa. Luar biasa. Hari ini sebenarnya ada hamba Tuhan tapi ada halangan. Dia mau sharing tapi sekarang saya belum bisa karena mendadak halangan. Ya. Puji Tuhan. Ya. Saudara, pasti saudara kabarnya luar biasa. Amin. Amin. Bassnya dikecilin tak? Udah mati? Mati. Ya, ada ngiung-ngiung gitu apa? Ya, baik teman-teman, hari ini kita sudah tahu bahwa Yesus sudah kemana? Ke surga. Ya, karena Yesus tempatnya bukan di bumi ini. Di mana? Di surga. Sorga. Makanya Yesus bukan naik ke sorga, tapi Yesus pergi ke tempatnya. Amin. Amin. Karena sorga itu miliknya Tuhan Yesus. Dunia ini, bumi ini bukan milik Tuhan Yesus. Dan bukan juga milik saudara dengan saya. Kita ini hanya sementara. Betul nggak? Betul. Makanya itu, teman-teman, Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita harus punya tujuan hidup. Yesus naik ke sorga, dia punya tujuan. Betul nggak? Betul. Dia nggak naik ke sorga, dia nggak kembali ke sorga, hanya kembali seperti biasanya kita atau mau kembali ke tempat kita masing-masing. Tidak. Tetapi Yesus naik ke sorga, dia punya tujuan. Amin. Amin. Ya, Yesus naik ke sorga, dia pergi ke sorga, dia punya tujuan. Buat siapa? Buat saudara dengan saya. Amin. Amin. Kalau dia nggak naik ke sorga, saya tidak tahu kita akan jadi apa nantinya. Hah? Tetapi ketika dia naik ke sorga, dia membawa sesuatu yang terbaik buat saudara dengan saya. Amin. Saya mau lihat dulu kebenaran firman Tuhan deh. Ambil mic-nya Bu Teo, tolong baca firman Tuhan Yohanes 14. Ya, kita mau baca ayat 1 sampai ayatnya yang ke-4. Ya, Yohanes 14 ayat 1 sampai yang ke-4. Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan 4. Perhatiin teman-teman, dengar firman Tuhan ini. Rumah Bapa, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat. Aku pergi ke situ menyediakan apa? Tempat buat saudara dengan saya. Kenapa Yesus balik ke sorga? Yang pertama, dia menyediakan tempat buat saudara dengan saya. Nanti satu hari kelak, di mana? Di sorga. Itu yang pertama, saudara. Kenapa Yesus kembali ke sorga?
Dia menyediakan tempat buat saudara dengan saya. Karena apa? Di bumi ini bukan milik tempat kita. Tempat kita ada di surga. Makanya saya mau tekankan kepada teman-teman, saudara jadi Kristen harus punya tujuan. Amin. Amin. Kalau saudara tidak punya tujuan, saudara sia-sia jadi orang Kristen. Ya, saya katakan, kita sia-sia jadi orang Kristen kalau kita tidak punya tujuan. Percuma kita ke gereja setiap minggu, percuma kita ke persekutuan doa, tapi kita tidak punya tujuan, sia-sia, saudara. Karena Tuhan Yesus, dia kembali ke sorga, dia punya tujuan. Apa? Untuk menyediakan tempat buat saudara dengan saya. Wow. Bagaimana kalau dia nggak naik ke sorga atau dia nggak kembali ke sorga? Di sorga itu kita nggak akan punya tempat, saudara. Untuk nanti kehidupan kita kekekalan. Karena kehidupan kita bukan tempatnya yang di dunia ini, tetapi kehidupan kita ada di Surga. sorga. Makanya kita harus punya tujuan. Kalau kita nggak punya tujuan, saya sekali lagi katakan sia-sia hidup saudara dengan saya. Itu jadi Kristen. Ya, percuma kita datang memuji menyembah, percuma kita datang ke ibadah satu, ke ibadah tempat, kemana-mana, percuma. Tetapi kalau kita tahu bahwa satu hari kelak kita ada di sorga, dan saya yakin saudara mendapatkan tujuan saudara. Amin. Amin. Apa siapa itu ya? Ganggu saya. Jadi jangan kita nggak punya tujuan, Bapak Ibu. Ini saya mau katakan bahwa ini dasar kekristenan kita, supaya kita ini punya kehidupan yang kekal. Saudara mau nggak kehidupan yang kekal? Mau. Hidup kita ini kalau di dunia paling lama berapa tahun? 70. Masih mending Yonatan 70 tahun. 50 aja udah sakit-sakitan. Iya. Masih mending kalau kita dapat 70, 80 tahun. Sudah nggak bisa apa-apa. Tetapi kehidupan yang kekal, saya mau katakan itu selama-lamanya. Dan itu sebenarnya tujuan saudara dengan saya. Kehidupan yang kekal itu. Saudara tahu, kehidupan yang kekal itu ada dua. Yang pertama di mana? Yang kedua di mana? Neraka. Saudara tahu nggak neraka? Tahu. Udah pernah? Udah tahu. Tahu. Nggak mau tahu. Nggak mau tahu betul. Tahu di Cengkareng. Jadi neraka itu orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus. Orang yang tidak percaya sama Tuhan Yesus. Orang yang benar-benar tidak mengenal Tuhan Yesus. Dan banyak orang-orang yang akan nanti masuk neraka. Ya, jangan kita ada di situ, betul? Amin. Kita sudah dari kecil kita sudah jadi orang Kristen, teman-teman. Dari kecil kita sudah masuk sekolah minggu, bahkan sampai dewasa, sampai seumur segini kita terus beribadah. Tetapi kita mau katakan ketika kita ada di dalam Tuhan, Tuhan kasih yang terbaik buat saudara dengan saya. Katakan amin. Amin. Makanya jangan hidup ini, sia-sia saudara. Ya saudara kerja, saudara pelayanan. Tapi kita harus fokus kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Yang itu yang memberikan tujuan hidup di dalam kehidupan saudara dengan saya. Dia pergi ke sorga, menyediakan tempat buat saudara dengan saya. Untuk apa? Untuk kehidupan yang kekal. Amin. Kehidupan yang kekal ini saya mau katakan itu wow. Di sana sudah gak ada air mata, kata Yonatan. Laknat sudah gak ada. Adanya ketawa. Nggak ada. Ada sukacita yang tidak terbatas, saudara. Amin. Amin. Saudara mau nggak? Makanya hiduplah dengan sesuai dengan firman Tuhan. Saya mau katakan, hiduplah sesuai dengan firman Tuhan, sehingga engkau akan mendapatkan kehidupan. Engkau akan mendapatkan tempat yang Tuhan sudah siapkan buat saudara dengan saya.
Kenapa Tuhan Yesus naik ke sorga? Yang kedua, Tuhan Yesus memberi satu penolong buat saudara dengan saya. Yuk kita lihat lagi Yohanes 14. Tadi Tuhan Yesus kembali ke sorga, dia apa? Menyediakan tempat. Yang kedua, apa? Kenapa Tuhan Yesus naik ke sorga? Kita lihat Yohanes 14 ayat 16. Yohanes 14 ayat 16. Yohanes 14 ayat 16. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang Aku akan meminta kepada Bapa apa? Seorang penolong. Seorang penolong. Terus? supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Terus? Yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia, tetapi kamu mengenal Dia. Wow. Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Roh kebenaran itu akan menyertai kamu. Kenapa? Yesus naik ke sorga, memberikan roh kebenaran kepada saudara. Saudara tahu, karena kehidupan kita ini, kita tidak sanggup menjalankannya. Tetapi karena ada roh kebenaran, itu yang menuntun saudara dengan saya melihat satu kebenaran ilahi yang akan ada di dalam kehidupan saudara dengan saya. Amin. Karena roh kebenaran itu yang menolong saudara untuk melakukan kebenaran, untuk melakukan perkenanan di hadapan Tuhan. Itu roh kebenaran. Amin. Ada roh jahat yang membawa saudara, menyeret saudara masuk ke dalam satu kejahatan yang akan membawa saudara masuk ke dalam kehidupan yang kekal, yaitu neraka. Tadi kita sudah bilang neraka. Ya. Tetapi roh kebenaran itu akan menuntun saudara untuk melihat kemuliaan demi kemuliaan kelak nanti, pada waktu nanti Tuhan Yesus akan datang kedua kali. Makanya dia akan memberikan penolong kepada saudara. Saudara lihat, saya katakan, kita tidak akan sanggup menghadapi kehidupan ini, saudara, kalau tanpa Tuhan Yesus. Amin. Tanpa roh kebenaran itu. Makanya roh kebenaran itu menolong kita, memampukan kita untuk apa? Melakukan kebenaran-kebenaran di dalam kehidupan kita ini. Karena kita terpengaruh dengan dunia ini, saudara. Dunia ini makin jahat. Dunia ini makin tidak menentu. Dia yang menggoda kita, dia yang mempengaruhi kita supaya kita bisa jatuh di dalam dosa. Amin. Dunia ini dikuasai oleh siapa? Iblis. Dikuasai oleh jahat. Tetapi roh kebenaran itu menguasai saudara. Dia akan menuntut saudara untuk melakukan kebenaran-kebenaran itu, saudara. Makanya Tuhan Yesus naik ke sorga. Dia kembali ke sorga, memberikan hartanya Bapa di sorga, yaitu Roh Kudus, untuk menuntun kita melihat kebenaran-kebenaran ilahi itu, saudara. Karena dengan kebenaran itu kita akan memperoleh sesuatu yang terbaik yang datang dari sorga. Yang terbaik yang datang dari sorga. Karena di sorga itu semua terbaik. Amin. Amin. Makanya mari teman-teman, jangan sia-siakan hidup ini, saudara. Hidup ini hanya sementara. Ya, dunia ini akan lenyap. Akan ada bumi baru, langit baru. Saudara percaya? Amin. Ya, kita akan nanti di sana. Di langit yang baru, bumi yang baru. Coba kita lihat Wahyu. Wahyu 21, baca Bu Teo. Kita akan lihat. Saya akan memberikan sesuatu, melihat bahwa kehidupan kita satu hari kelak ada di sini, dan itu tujuan kita. Lah, Wahyu 21 ayat 1 aja. Wahyu 21 ayat 1. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Saya mau tanya, langit yang pertama, bumi yang pertama yang mana? Ini Yang kita injak ini, saudara. Dia akan jadi apa? Yuk kita lihat 2 Petrus 3. Kita lihat 2 Petrus 3. Ayatnya yang ke-10. 2 Petrus 3 ayat yang 10.
Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Hari Tuhan akan tiba seperti Mencuri. terus Pada hari itu langit akan lenyap dengan pada waktu itu langit akan langit yang mana? Yang sekarang ini. Terus dengan gemuruh yang dahsyat. terus Unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. wow. Ngeri kan? Ini akan hancur, ini akan terbakar semua. Masih mending kalau kita sudah nggak ada di sini. Kita sudah ngangkat ke surga, betul nggak Pak Beryadi? Tapi kalau kita ngangkat surga, jadi apa kita? Jadi arang. Terus, Bu Teo baca terus. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, Jika segala sesuatu ini akan hancur. Wah, terus betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. betapa sucinya, salehnya kamu harus Hidup. Ini firman Tuhan loh, bukan Charlie yang ngomong. Tapi ini firman Tuhan. Hari-hari ini saya merenungkan ini. Betapa sucinya, kudusnya, solehnya kita harus hidup. Untuk apa? Menerima langit yang baru, bumi yang baru. Terus Bu Teo? Yaitu, kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena segala nyalanya. Wow. Ngeri ya? Ngeri kalau kita ada di sini. Makanya saya mau katakan kepada saudara, hari ini saudara harus punya tujuan hidup. Tujuan bukan saudara ada di sini, di bumi ini, tetapi saudara harus ada, dan kita semua harus ada di surga. Amin. Makanya Roh Kudus itu menolong saudara untuk melakukan kebenaran ilahi yang kita harus jalanin hari demi hari, supaya kata firman Tuhan, betapa sucinya, kudusnya, untuk kita masuk ke dalam satu kehidupan yang baru, saudara. Kita boleh nggak seperti itu? Saya tanya. Nggak boleh. Kalau kita diberi kebenaran, kebenaran itu yang akan menuntun kita untuk kita bisa kudus, untuk kita bisa suci di hadapan Bapa di sorga. Karena Tuhan Yesus bilang begini, Matius 5. Kita lihat Matius 5. Kita lihat Matius 5 ayat 40 yang terakhir, 48. Apa yang Tuhan Yesus katakan di situ? Matius 5 ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Kita bisa menjadi seperti Bapa di sorga nggak? Sempurna? Amin. Bisa. Kalau kita dituntun oleh kebenaran. Kita dituntun oleh roh kebenaran itu. Dan standarnya bukan standarnya manusia yang memberikan kita seperti Bapa, tetapi standarnya Tuhan. Manusia bisa menilai kita yang sempurna apa yang tidak sempurna, tapi yang paling sempurna yang menilai kita siapa? Tuhan. Ya, makanya itu yuk kita berusaha supaya kita berkenan sama Tuhan. Yuk kita berusaha supaya kita layak di hadapan Tuhan. Jangan sia-siakan hidup ini, teman-teman. Termasuk saya juga. Saya nggak mau sekarang sia-siakan hidup saya ini. Karena hidup kita ini hanya sementara. Nggak lama. Betul nggak? Ya, nggak lama kita ada di tengah dunia ini, saudara. Makanya yuk mari, teman-teman, saya hanya mengajak. Jangan lagi berbuat hal-hal yang tidak baik di hadapan Tuhan. Termasuk saya ngomong kepada diri saya sendiri. Baik perkataan, perbuatan, sikap, tingkah laku, mari jangan sekali-kali kita berbuat sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kalau begitu yuk, kita melihat bagaimana Yesus mati di kayu salib. Itu karena saudara dengan saya. Karena begitu besar kasih akan Allah akan dunia ini, Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara percaya? Amin. Lakukan kebenaran-kebenaran ilahi yang Tuhan Yesus rindukan di dalam kehidupan ini. Satu ayat Bapak Ibu.
1 Yohanes 2 ayatnya yang ke-6. Perhatikan ini. Dan ini ada dalam kehidupan saudara dengan saya. Karena saudara dengan saya sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Dan ini pengakuan untuk kita bisa menjadi murid Tuhan yang setia di hadapan Tuhan. 1 Yohanes 2 ayatnya yang ke-6. 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia ada di dalam Dia, artinya saudara dengan saya ada di dalam Dia. ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Wow, wajib hidup sama seperti Kristus. Kristus hidup. Wajib nggak? Wajib. Kalau kita wajib seperti Tuhan nggak? Tunggu diam. Amin. Wajib. Wajib. Kita harus. Kalau kita sudah mengaku bahwa saya ada di dalam Dia, Dia ada di dalam saya, dan wajib kita hidup seperti Kristus. Dan ini firman Tuhan, bukan perkataan saya. Bukan saya hanya comot-comot firman. Enggak. Ini firman Tuhan yang menunjukkan kepada orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus. Saudara tahu kalau saudara hidup di dalam Tuhan dan Tuhan hidup di dalam kita. Yohanes 15 ayat 7. Apa yang dikatakan di situ? Yohanes 15 ayat 7. Apa yang dikatakan di situ, Bu Teo? Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Wow, itu janji Tuhan. Kalau engkau saudara dengan saya hidup di dalam Kristus, dan saya yakin ketika engkau minta apa saja, pasti Tuhan akan kasih. Asalkan kita hidup di dalam Kristus. Jangan kita hanya bilang saya sudah hidup di dalam Kristus, tapi kita punya kehidupannya nggak berkenan di hadapan Tuhan. Wow, itu sia-sia saudara. Yang ketiga saudara, kenapa Yesus naik ke sorga? Kita baca lagi Bu Teo, ayat Yohanes 14 tadi, ayat yang ketiga, 4. Yohanes 14 ayatnya yang 3 dan 4, coba baca. Perhatikan di situ. Yohanes 14 ayat 3 dan 4. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali. Aku akan datang kembali. Jadi yang ketiga, kenapa Tuhan Yesus naik? Dia akan datang kembali, saudara. Yakinkan saudara Tuhan Yesus akan datang kedua kali? Amin. Dan itu janji Tuhan. Untuk siapa? Untuk mengambil saudara dengan saya, untuk menempatkan saudara di satu tempat yang Dia sudah sediakan. Ya, saya cuma mau ingatkan kepada teman-teman, Yesus pasti akan datang kedua kali. Amin. Amin. Dan itu kita harus tunggu Dia akan datang. Dan kita imanin Dia akan datang untuk menjemput saudara dengan saya. Dia akan datang untuk menjemput saudara dengan saya yang percaya kepada Dia. Karena Dia akan ada bersama-sama. Dan Dia akan memerintah di kerajaan sorga nanti. Dan ini dahsyat dan luar biasa. Ada orang di luar sana nggak percaya bahwa Yesus tidak akan datang kedua kali. Mereka nggak percaya. Tetapi ketika kita punya iman, kita percaya bahwa Yesus akan datang kedua kali. Kalau Dia nggak datang, Dia bukan Tuhan, saudara. Ya, saya katakan. Tetapi karena Dia Tuhan, Dia akan datang untuk menjemput saudara dengan saya menjadi mempelai Kristus. Dan itu tujuan kita, saudara. Ya, ada di luar sana banyak yang tidak mengerti kebenaran ini. Tetapi kita mengerti bahwa satu hari kelak kita akan memerintah bersama dengan Dia. Amin. Amin. Dan saya mau katakan itu tujuan hidup saudara dengan saya. Dia akan memerintah di kerajaan sorga. Makanya yuk mari kita yakinkan bahwa kehidupan kita ini punya tujuan. Yaitu yang pertama, apa? Yesus menyediakan tempat buat saudara dengan saya. Amin. Amin. Yang kedua, Dia membawa saudara menerima pertolongan, menerima sesuatu yang datang, yang harganya punya Tuhan, saudara.
yaitu Roh Kudus. Itu bukan punya siapa-siapa. Betul nggak? Betul. Itu harta yang paling berharga yang dimiliki oleh Tuhan, yaitu Roh Kudus, diberikan kepada saudara dengan saya. Saudara kalau punya harta, kesayangan saudara dikasih sama orang, nyesel nggak? Nyesel nggak? Nyesel. Tetapi Tuhan enggak loh. Malah Tuhan memberi untuk Bapa, untuk menyelamatkan saudara dengan saya. Jangan sampai saudara dengan saya tidak akan ada bersama-sama dengan Dia di sorga. Amin. Amin. Yang ketiga, kenapa? Ya, kita harus punya tujuan. Dia akan datang membawa sesuatu untuk membawa kita masuk di dalam kehidupan yang kekal. Yaitu apa? Kerajaan Surga. Saudara mau nggak ada di sana? Mau. Saya mau, dan saya mau ada kerajaan bersama-sama dengan Tuhan di kerajaan sorga. Makanya yuk kita punya tujuan hidup, bro. Ya, tujuan kita bukan di dunia ini. Tadi dunia ini, bumi ini akan apa? Akan hancur. Ya. Dan itulah yang saya perhatikan, itulah yang dibilang neraka. Ini kebakar semua. Ya, tapi ada bumi yang baru, langit yang baru yang Tuhan sudah siapkan buat saudara dengan saya. Saudara mau di situ? Mau. Amin. Kalau saya mau, kok yang lain nggak mau ya? Amin. Oh, Amin. cuma Risma yang pede gitu karena dia takut, dia nggak mau. Haleluya. Jadi teman-teman ya, mari lakukan yang terbaik buat Tuhan. Amin. Saya yakin pasti kalau engkau melakukan yang terbaik buat Tuhan, janji-janji Tuhan itu pasti akan digenapi di dalam kehidupan saudara dengan saya. Kerinduan Tuhan untuk memberkati saudara. Ya, kenapa saya katakan itu? Yohanes tadi, Yohanes 15 ayat 7, ketika engkau tinggal di dalam Dia dan Dia, firman-Nya Dia tinggal di dalam kamu, minta apa saja akan diberikan, asalkan selaras dengan Tuhan. Jangan engkau minta untuk memuaskan keinginan dagingmu, tetapi itu untuk, kalau kita minta untuk apa? Untuk memuliakan nama Tuhan. ya, untuk memuliakan nama Tuhan. Maka janji-janji Tuhan itu iya dan Amin. Tuhan katakan, aku tidak sekali-kali meninggalkan engkau, aku tidak sekali-kali akan membiarkan engkau. Dan itulah firman Tuhan. Saudara percaya nggak sama firman Tuhan? Amin. Amin. Lakukan yang terbaik buat Tuhan, karena Tuhan itu sayang sama saudara dengan saya. Dia memberikan Dia memberikan roh kebenaran untuk menuntun di dalam perjalanan kehidupan saudara hari demi hari. Saya yakin itu membawa saudara masuk di dalam satu tujuan yang ilahi dalam kehidupan saudara dengan saya. Amin. Amin. Yuk, terima kasih. Kita akan masuk dalam perjamuan, teman-teman. Ya, biar firman Tuhan tadi akan mengingatkan kita, saudara. Di dunia ini bukan tempat kita. Dunia ini bukan milik kita, tetapi milik kita ada di sorga. Amin. Amin. Dan kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Perjamuan ini, saudara, yang Tuhan Yesus lakukan di 2000 tahun yang lalu, di mana Dia mati untuk saudara dengan saya. Bahkan Dia menderita di kayu salib, darahnya tertumpah, tubuhnya menyedihkan, saudara. Mari teman-teman, kita merenungkan kebaikan Tuhan. Bapa, coba kita renungkan kebaikan Tuhan, saudara. Sebenarnya bukan kita yang disalibkan, tetapi Tuhan itu sendiri, saudara. Untuk apa Dia menebus dosa-dosa saudara? Dia ingin menyelamatkan saudara dari kebinasaan. Ini akibat karena dosa. Hari ini kita mau menerima tubuh dan darah Kristus. Berkati roti dan
dan anggur ini ya Tuhan. Kuduskan, sucikan sebelum kami makan dan minum. Dalam nama Tuhan Yesus. Bagikan seluruh saudara makan dan minum, mari datang sama Tuhan. Pribadi lepas pribadi datang sama Tuhan. Mungkin saudara ada sesuatu yang saudara simpan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Sebelum kau makan dan minum, mari datang sama Tuhan, minta ampun sama Dia. Dia setia dan adil untuk mengampuni dosa. Doakan orang-orang yang menyakiti hati saudara. Doakan mereka. Tuhan Yesus itu setia dan adil saudara. Dan hari ini kau akan menerima sesuatu yang datang dari surga. Amin. Karena surga itu milik saudara dengan saya. Melalui perjamuan ini saudara akan mengalami sesuatu yang datang dari surga. Saudara akan mengalami satu pemulihan yang datang dari surga. Saudara akan menerima sesuatu yang datang dari surga. Dan itu sudah ada dalam kehidupan saudara. Mari lepaskan pengampunan dengan darah Tuhan Yesus. Dengan tubuh Tuhan Yesus akan menyatu dengan kehidupan saudara. Bapa di surga, pimpin kami sebelum kami makan dan minum. Urapi kami, kuduskan kami, sucikan kami. Terima kasih Tuhan. Mari angkat tinggi-tinggi roti yang di tanganmu. Ada firman Tuhan yang berkata, sebab apa yang diteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Tuhan Yesus pada malam waktu ia mau diserahkan mengambil roti,
Sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang dipersembahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya, mengingatkan akan aku. Saudara percaya dalam tubuh Kristus? Amin. Makanlah dengan imanmu dalam nama Tuhan Yesus. Angkat cawan tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Ada firman Tuhan yang berkata begini. Sesudah ia makan, dia mengambil cawan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara percayalah di darah Kristus. Minumlah dengan iman. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Mari mengucap syukur di dalam Tuhan. Karena dengan darah Kristus engkau sudah menerima kehidupan yang kekal. Engkau sudah ada di dalam Tuhan. Dan Tuhan sudah ada di dalam kamu. Dan terimalah itu di dalam nama Yesus. Terimalah itu di dalam nama Yesus. Kehidupan yang kekal. Orang masih kita. Baik sikitmu. Terima kehidupan yang kekal itu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Oh masih kita. Baik kita. Kami percaya. Haleluya. Engkau terima akan kehidupan yang kekal. Terima. Karena kami percaya Yesus ada di dalam aku. Terima kasih kita. Hari ini kau menerima kesembuhan. Yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Penyakit apapun itu, dan engkau sembuh dalam nama Yesus. Yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, akan makan Tuhan Yesus. Mereka percaya kepadamu bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Terima kasih. Boleh bersini kepadamu. Naiklah tinggilah. Hari ini kau berkati suami. Suami menjadi imam yang luar biasa. Suami menjadi imam yang sangat dahsyat untuk menuntut keberadaannya. Diberkati usahanya, diberkati pekerjaannya. Ya Allah Tuhan Yesus. Terima kasih. Berkati istri di dalam kehidupannya, di rumah tangganya, dimanapun dia berada. Menjadi istri sebagai tiang doa yang diurapi oleh Tuhan, yang mengasihi Tuhan, mengasihi suami, mengasihi keluarga. Diberkati istri, diberkati anak-anak, anak-anak yang penuh kehidupan, cerdas, pandai, pintar. Hidupkan Tuhan, kami percaya Engkau yang memimpin mereka di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Engkau yang mengurapi mereka agar mereka dekat dengan Engkau. Urapi mereka Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak, berkati kami semua yang ada di tempat ini. Tidak ada yang terkecuali. Kami percaya yang sakit sudah disembuhkan, yang terikat sudah dibebaskan. Terima kasih Bapak di surga. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kemuliaan Tuhan ada dalam kehidupan kami. Kami akan berjalan bersama dengan Tuhan untuk menuju kepada satu tujuan, yaitu kehidupan yang kekal. Terpujilah Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Kemuliaan bagi Tuhan, silakan duduk. Kita akan memberikan persembahan. Sebelumnya mari kita berdoa dulu. Terima kasih Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk firman yang boleh diberitakan oleh hamba-Mu ya Bapa. Biarlah kiranya itu boleh bertumbuh Tuhan, bahkan boleh kami aplikasikan dalam hidup kami sehari-hari ya Bapa. Terima kasih Bapa. Sekarang kami juga akan memberikan persembahan kami. Biarlah kiranya Tuhan Kau boleh berkati setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan berlipat kali ganda, bahkan yang belum bisa memberi biarlah kiranya berkat boleh melimpah Tuhan untuk kami semua. Terima kasih Bapa.
Segala puji, hormat, syukur kemuliaan bagi nama Bapa Tuhan. Kami siap untuk memberi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Baik, shalom semuanya. Ya, puji Tuhan. Terima kasih untuk teman-teman yang melayani hari ini, para imam-imam ya Tuhan, ya WL, singer, para pemusik, luar biasa. Biar semuanya, kita semua dan teman-teman terutama yang melayani hari ini makin dipakai Tuhan untuk jadi imam-imam yang makin berkenan di hadapan Tuhan ya. Amin. Ya, teman-teman, pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Hari Sabtu depan kita ada ibadah lagi seperti biasa. Mulainya tetap jam 10 pagi di tempat ini. Nanti teman-teman boleh hadir ya. Kalau teman-teman mau hadir bisa isi daftar list ya di hari Rabu atau Kamis di grup. Kemudian hari Senin kita juga ada kubu doa online lewat WhatsApp call ya, panggilan WhatsApp. Seperti biasa nanti saya akan kirimkan linknya dari Senin pagi atau siang ya. Saya juga mengajak teman-teman untuk kita semua sebisa mungkin ya bergabung ya, kita berdoa bersama-sama. Kita mau terus menopang pelayanan ini. Di dalam doa kita juga mau menopang bangsa dan negara kita ya, karena kita percaya kalau kita semua ini pelayanan ini ada karena Tuhan. Amin ya. Ya, bukan karena kekuatan Pak Cherly, bukan kekuatan donatur atau siapapun ya, bukan, tapi karena kekuatan anugerah Tuhan. Dan bangsa kita juga kita tahu ya yang terjadi hari-hari ini. Dan saya mengajak teman-teman semua, yuk kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai
pasukan Tuhan di akhir zaman, kita semua bangkit jadi pasukan-pasukan doanya Tuhan ya. Hari Rabu di sini juga ada doa puasa, doa pujian penyembahan ya, dan doa puasa. Puasanya mulai dari hari Selasa malam, dan di tempat ini di bawah nanti kita hari Rabu jam 10:30 siang kita mau doa sama-sama, kita juga mau menyembah dan buka puasa bersama. Kalau teman-teman nggak ada kegiatan yang lain atau sedang tidak ada kegiatan lain ini, ya teman-teman boleh datang dan kita sama-sama berdoa. Mungkin itu saja. Ada lagi Pak Chandri? Nggak ada ya? Minggu depan kita dilayani oleh RSKA. RSKA, jadi Rumah Singgah Kasih Ampera. Ya, mereka akan, dan juga mereka akan bawa anak-anak yang di pantinya, panti asuhan kalau katanya. Jadi maka yuk teman-teman ibadah bareng nanti dengan anak-anak panti asuhan RSKA. Yuk mereka akan melayani kita. Oke, makasih Pak Chandli. Kalau tidak ada lagi, saya ajak teman-teman untuk bangkit berdiri. Ya, kita mau sama-sama berdoa. Sungguh kami merasakan kehadiran-Mu, kami merasakan kebaikan-Mu Tuhan di dalam ibadah di tempat ini. Terima kasih Bapak buat kesempatan hari ini kami boleh memuliakan Engkau, bahkan kami boleh mendengarkan isi hati-Mu yang kembali mengingatkan setiap kami untuk sungguh-sungguh lebih lagi hidup di dalam kebenaran-Mu, karena Engkau Tuhan yang telah menebus setiap kami. Engkau yang menjadikan kami anak-anak-Mu. Terus mampukan kami Tuhan oleh kuasa Roh Kudus-Mu dan anugerah-Mu, mampukan kami untuk melakukan kehendak-Mu, untuk semakin Tuhan hidup seperti Tuhan Yesus Kristus sendiri, karena kami tahu itu yang Engkau kehendaki. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur juga buat umat-Mu di tempat ini, buat hamba-hamba-Mu yang melayani. Tuhan, Kau yang memberkati lebih dan lebih lagi setiap anak-anak-Mu yang ada di tempat ini, dalam segala sesuatu yang dikerjakan, di dalam setiap aspek kehidupannya. Kami mau katakan ada berkat yang terus melimpah di dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu, bahkan hamba-hamba-Mu yang melayani. Engkau juga pakai lebih dan lebih lagi untuk Tuhan memberkati banyak orang dan melalui kehidupan mereka juga dan kehidupan kami semua. Nama-Mu dimuliakan dan lebih banyak lagi jiwa-jiwa yang mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau juga berkati Pak Chandli yang menyampaikan firman-Mu. Bapa, biar pewahyuan ilahi terus turun atas hamba-Mu, pewahyuan yang baru, bahkan pengurapan yang baru, yang lebih lagi yang daripada double porsi turun atas hamba-Mu, dan biar hatinya terus melekat dengan hati-Mu, terus menangkap Tuhan akan isi hati-Mu, akan kerinduan-Mu untuk menjalankan
pelayanan di tempat ini, sehingga hamba-Mu dan bersama-sama setiap kami boleh menggenapi panggilan-Mu, boleh menggenapi amanat agung, bahkan menggenapi setiap visi yang Kau berikan bagi kami Yayasan Anak Terang Ministry untuk menjangkau yang tidak terjangkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mau berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang saat ini mungkin sedang sakit. Kami mau sepakat berdoa, bilur-bilur-Mu sudah menyembuhkan, sudah memulihkan dengan sempurna, tubuh jiwa rohnya sempurna, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan setiap yang berbeban berat, kami juga perkatakan sudah menerima kelegaan, sudah beroleh kelegaan, karena Engkau sendiri Tuhan yang Engkau sendiri yang memberi kelegaan. Karena di hadirat-Mu ada kekuatan baru, ada kelegaan, ada kesembuhan dan pemulihan. Terima kasih Tuhan. Kami mau membawa juga siang ini bangsa kami Indonesia dalam tangan-Mu. Biar kasih-Mu Tuhan terus memeluk bangsa kami. Hadirat-Mu Tuhan terus ada buat seluruh bangsa kami. Biar kami mau perkatakan Tuhan, ada damai sejahtera-Mu, ada kasih-Mu yang terus mempersatukan, ada unity yang terus mengikat bangsa kami. Kami perkatakan tidak ada perpecahan, tidak ada kekacauan, tidak ada hal yang bukan daripada Tuhan. Semuanya dibatalkan dan hanya kehendak dan rencana Tuhan saja yang jadi dan terus digenapi atas bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Kami memberkati pemerintahan yang ada, dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah, semua jajaran pemerintahan. Biar semuanya diperlengkapi dengan roh takut akan Tuhan, dengan keadilan dan kebenaran yang daripada Tuhan, sehingga semuanya boleh menjalankan pemerintahan sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Dan seluruh bangsa kami biar dipenuhi dengan kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh kami bersyukur, kami bangga kami punya Allah seperti Engkau, yang mengasihi kami dengan kasih yang kekal, dan terus memegang kehidupan kami dan menjamin kami, menyertai kami sampai pada akhirnya. Terima kasih Bapa. Kami mau berikan semua pujian, hormat dan kemuliaan bagi-Mu, dan kami naikkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari teman-teman, mari kita angkat tangan kita menerima berkat yang datang daripada Bapa. Damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa di surga, kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan penyertaan daripada Roh Kudus menyertai perjalanan hidup saudara, keluarga saudara, pelayanan saudara, dimanapun saudara berada. Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama katakan amin. Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Mana mic-nya? Oh, udah. Teman-teman, aku mau katakan sama teman-teman, kalau teman-teman mau pulang, kalau dapat mungkin transport atau buru-buru, tolong ambil makanan dulu.